sekolah minggu. Shalom Inang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai ibadah, alangkah kita saat teduh dulu. Oke, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, ada di sekolah minggu. Kita sebelum memulai ibadahnya, Laskar Kristus dulu ya, Inang ya. Ah. Oke, Laskar Kristus. Yes. Oke, sekarang kita angkat jari telunjuk kita akan panggil musik. 1, 2, 3, musik. Oke, semuanya tepuk tangan, kita akan bernyanyi sayang-sayang. Sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke, kita sapa dulu yang ulang tahun Inangnya. Inang dulu yang sapa ya. Oke, semua anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini boleh bangkit berdiri ya di tempat masing-masing, dan juga kedua orang tua kami serta guru sekolah minggu yang berulang tahun juga boleh berdiri ya. Kita sama-sama mengucapkannya Inang ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang ambil buku nyanyiannya, kita bernyanyi dari buku nyanyian 666 ayat 1. 666 ayat 1. Kita harus
kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Malam gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, dunia penuh kasih-Nya. Sekarang kita berdua Inang ya. Ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik buat berkat-Mu pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan dan umur panjang, hingga kami boleh Tuhan beribadah Tuhan di tempat kediaman kami masing-masing Tuhan. Biarlah itu Tuhan melalui online pun Tuhan, tapi kami tetap semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, menjadi anak-anak yang mau dengar-dengar setiap perkataan-Mu, dan menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua kami, dan anak yang takut kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Parhado kami dan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, yang saat ini Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu yang menyertai dan melingkupi kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Engkau hapuskan kami Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, serta menerima berkat yang besar dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk bernyanyi memuji Tuhan. Kita buka buku nyanyian kita nomor 10 ayat 1 sampai 2, ayat 2 kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dipersilakan duduk. Kita dengarkan hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu,
juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian kita, buka nomor 182 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Marilah kita meminta pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak kami dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi kembali, buka nomor 123 ayat 3. Bersatukanlah ya Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintahmu, menegakkan keadilan, itulah amanatmu, berkati persetujuan dalam sinar terangmu. Kita buka Alkitab kita, semua anak kami yang ada di rumah. Firman Tuhan atau ayat bulanan diambil dari Roma pasal 3 ayat 24. Udah dapat semuanya? Udah dibuka? Iya, kita dengarkan baik-baik. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi lagi, maaf ya. Kita bernyanyi lagi nomor 178 ayat 1 sambil bangkit berdiri.
Yesus kita senang di surga yang bakal. Marilah kita mengaku iman kita, kita ucapkan dengan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak kami dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar kita dengarkan warta dulu ya, Dek. Nah, warta kita hari ini yang pertama, untuk minggu depan kita masih ibadah online, sama seperti sekarang ya. Kita masih ibadah dari rumah. Inang selalu ingatkan, kalaupun kita ibadah online, kita harus semangat memuji Tuhan ya, Dek ya. Nah, juga harus menghafal ayat bulanan. Oke, terus warta kita yang kedua, anak yang kelas 6, untuk adik-adik sekolah minggu kelas 6 harus juga mempersiapkan diri untuk ke remaja nanti, harus menghafal titah 1 sampai 10. Titah saja ya, Dek, tidak usah artinya. Terus yang kedua, pengakuan iman rasuli, terus doa Bapak kami juga. Nah, terus yang warta kita yang ketiga, karena masih pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan. Selain itu, kita juga harus taat protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita ya, adik-adik ya. Apa itu yang dianjurkan protokol kesehatan? Yaitu 3M. Nah, yang pertama selalu mencuci tangan yang rajin, mencuci tangan dengan air yang bersih dan juga sabun. Yang kedua, jika keluar rumah atau kemanapun harus memakai masker, wajib memakai masker ya, Dek ya. Terus yang ketiga, selalu menjaga jarak. Jika keluar, hindarilah kerumunan juga. Oke, jadi Inang harapkan selalu tante-tante sekolah minggu juga mengingatkan, harus semangat, harus pandai menjaga diri. Dan orang tua kita juga yang di rumah bisa mengingatkan anak-anak kita yang sekolah minggu, agar mereka juga bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ya, itu aja dulu warta kita hari ini. Kita harus semangat. Sekian dan terima kasih, Tuhan yang memberkati. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka nyanyian kita nomor 467 ayat 1 dan 2. Memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di sorga, kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga, memelihara hidup kami. Pada saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kasih Tuhan menyertai perjalanan ibadah kami, sehingga ibadah ini menjadi kesukaan Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi anak-anak kami yang mengikuti ibadah di rumah. Marilah kita buka Alkitab kita, yaitu kitab Matius. Kitab Matius, kitab Perjanjian Baru. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Nanti kita baca secara bersama-sama supaya semua anak-anak sekolah minggu membacanya dengan baik. Sekarang mari kita dimulai dari ayat 57. 2 ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Bagi bangsa Yahudi ada sebuah kantor namanya mahkamah agama. Anggotanya ada 71 orang. Satu ketuanya, 70 anggotanya. Di mahkamah agama ini tugasnya
untuk menjaga kemurnian agama Yahudi. Jadi kalau di luar sana ada yang mengajarkan di luar ajaran resmi agama Yahudi, maka dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dihukum di mahkamah agama. Nah, sekarang Yesus datang dan Yesus mengajarkan keselamatan, dan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Perkataan Yesus ini mengganggu mahkamah agama. Karena apa? Karena itu dianggap ajaran yang salah. Maka mahkamah agama ini menyuruh anggotanya untuk mengikuti kemanapun Yesus pergi, untuk mencari kesalahannya. Dan pada saat ini, nats yang kita baca, Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah, ke hadapan ketua mahkamah agama. Namanya, siapa yang tahu? Ayat 57, namanya Kayafas. Dia disebut imam besar. Lalu ketua mahkamah agama ini mengajukan beberapa pertanyaan. Dan ternyata mahkamah agama ini menyiapkan saksi-saksi palsu. Saksi yang berdusta. Supaya Yesus ini dianggap bersalah dan dihukum mati. Lalu diajukanlah saksi-saksi palsu itu. Semua tidak dapat kesalahan. Cuma muncul 2 orang berkata, sebagaimana tertulis dalam nats ini. Dalam ayat 61 dikatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ada dua orang saksi dusta yang mengatakan itu. Lalu imam besar bertanya, apa jawabmu? Tapi Yesus diam. Lalu imam besar itu berkata, apa engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus tertulis dalam ayat 64. Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu kaget. Karena menurut imam besar, Yesus telah menghujat Allah. Karena menurut imam besar itu, Yesus telah mengatakan sesuatu yang salah. Maka imam besar berkata, tidak perlu gali saksi. Kita semua telah mendengar di sini apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Lalu imam besar mengajukan pendapat kepada orang yang hadir dalam mahkamah itu. Bagaimana pendapat kamu? Ternyata semua dalam ruangan ini berkata, dia harus dihukum mati. Setelah dikatakan demikian, maka tanpa aturan mereka bebas untuk melakukan sesuatu hujatan kepada Yesus. Ada yang meludahi muka Yesus, ada yang meninjunya, ada yang memukulnya, macam-macam. Tapi dalam ayat ini dikatakan ada yang meludahi, ada yang meninju, ada yang memukul. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka menganggap Yesus telah mengatakan sesuatu yang salah. Anak-anak kami yang berada di rumah, tentu perkataan imam besar itu keluar dari hati niat yang jahat. Mereka ingin kemurnian agama, tetapi mereka melakukan yang salah.
Yesus adalah Mesias. Tetapi imam besar tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau imam besar, kalau mahkamah agama tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka niat jahat mereka muncul sampai mereka menyeret Yesus, mengadili Yesus, meludahi Yesus, memukul Yesus, meninju Yesus. Dan akhirnya setelah keputusan mahkamah ini, Yesus diseret keluar lalu disalibkan di bukit Golgota. Anak-anak kami yang kami cintai, iman kita adalah Yesus adalah Mesias. Mesias sama artinya Kristus yang diurapi. Yesus adalah juru selamat. Itulah iman kita. Jadi Yesus menyelamatkan kita dari segala tuntutan kesalahan kita. Dosa kita telah dibayar Yesus di kayu salib. Maka tidak boleh ada di antara kita anak sekolah minggu yang melakukan kejahatan lagi kepada Yesus seperti yang dilakukan oleh mahkamah agama. Ada yang meludahi, ada yang memukul, ada yang meninju. Ketika Yesus telah diseret dari mahkamah lalu keluar menuju bukit Golgota, ada yang memukuli, ada yang mengejek, ada yang memfitnah. Pokoknya keluar perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan. Perkataan-perkataan jahat itu, tindakan memukul, meludahi Yesus tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang hidup pada masa kini. Anak-anak sekolah minggu juga pernah meludahi Yesus? Pasti Anda berkata tidak. Tetapi ketika anak-anak melakukan kejahatan, itu sama artinya meludahi Yesus. Coba, ini kami tekankan, tidak boleh ada anak sekolah minggu yang membuat orang tuanya sampai menangis karena dia nakal. Tidak boleh anak sekolah minggu menjadi nakal. Kalau anak sekolah minggu mau diberkati oleh Tuhan, harus berhati baik. Kepada siapa? Pertama, kepada seisi rumahnya. Yang pasti kepada ayah dan ibunya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Nanti setelah terbiasa di rumah melakukan yang baik, dia akan keluar dari rumahnya, berbaur, bermain, berteman dengan tetangga. Dia juga telah memiliki hati yang baik. Ketika dia di sekolah, ketika dia ke pasar, kemanapun dia pergi, harus menunjukkan diri, saya ini anak sekolah minggu yang memiliki hati yang baik. Kita tidak melihat Yesus sekarang. Dan tidak mungkin kita mengatakan saya meludahi Yesus, memukul Yesus. Tidak. Tetapi siapa melanggar perintah Tuhan, tidak memiliki hati yang baik, melakukan kejahatan kepada sesamanya, sama artinya kita melakukan kejahatan yang sama yang terjadi di mahkamah agama itu, yaitu barang siapa tidak menuruti perintah Tuhan, berarti dia melanggar perintah Tuhan, berarti dia melakukan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kejahatan itu seperti yang dilakukan oleh anggota mahkamah agama, dia meludahi, dia memukul, dia meninju. Bagi anak-anak sekolah minggu yang memiliki hati, yang ingin diberkati Tuhan, yang ingin cita-citanya tercapai, diberkati oleh Tuhan, maka lakukanlah kebaikan itu mulai sekarang di rumah masing-masing. Berlatih terus dan berlaku baik. Gak usah mengharapkan sesuatu dari orang yang kita berbuat baik. Karena yang kita tunggu adalah berkat dari Tuhan. Karena berkat Tuhan itulah yang paling sempurna dan paling tepat, pas bagi kita.
Dan berkat itu tidak kita inginkan tidak hanya hari ini, tidak besok, tapi untuk selama-lamanya. Berarti siapa yang menunggu berkat Tuhan, penyertaan Tuhan hari ini, besok sampai selama-lamanya, berarti kita harus berkelakuan baik hari ini, besok, dan selama-lamanya, selama kita hidup. Maka bukalah hati, ya. Sekali lagi, belajar berlaku baik kepada siapapun sebagai tanda kita merindukan berkat Tuhan. Kalau dulu Yesus diadili orang, tapi sekarang kita merindukan Yesus. Kita mencintai Yesus. Kita memuji Tuhan. Maka kalau ada ibadah, sekolah minggu di rumah, anak-anak harus siapkan dengan baik. Siapkan tempatnya. Siapkan Alkitabnya, buku nyanyiannya, persembahannya, semua disiapkan. Baru dimulai dengan baik. Tidak langsung bangun, belum cuci muka, langsung buka, lalu nonton. Enggak boleh. Kita bukan menonton, tapi kita beribadah. Maka acara demi acara harus diikuti dengan baik. Semua tempat disiapkan dengan baik, tidak ada gangguan, supaya ibadahnya berjalan dengan baik. Belajarlah menghormati orang tua, ayah dan ibu. Belajarlah menyayangi saudara kita. Belajarlah untuk mencari teman di luar rumah kita. Ketika sahabat kita bertambah setiap hari, maka musuh kita tidak ada di sekitar kita, tapi semuanya adalah saudara dan teman kita. Siapapun dia, orang manapun itu, agama apapun itu, mereka adalah saudara kita yang perlu kita tolong, kita perlu sayangi, kita cintai, dan kita jaga, kita lindungi, supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang nyaman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu yang menyertai kami hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kesukaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang selalu setia untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kepada mereka untuk memiliki hati yang baik, berkata yang baik, memiliki hati dan pikiran yang baik, yang selalu merencanakan yang baik, selalu melakukan yang baik di rumah maupun di luar rumahnya. Ketika anak-anakmu melakukan sesuatu perbuatan yang menjengkelkan, mungkin mereka salah, mungkin mereka berdosa, kiranya Tuhan ampuni kesalahan mereka, ampuni dosa kami, tapi besok biarlah Roh Kudus mengajar ke kami untuk meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi terdorong belajar untuk selalu berbuat baik. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat kami. Yesus telah menyelamatkan kami dari dosa dan kesalahan dan mengampuni kami. Biarlah mulut kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan ini, dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapkan hati kita, siapkan persembahan kita untuk kebaikan, untuk persembahan terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat dulu tangan kita tinggi-tinggi, kita ucapkan janji kita kepada Tuhan. Kita mulai, ya. Hupele oma pele aku dang marga busau Tuhan. Mari kita buka buku nyanyian kita, halaman 190, ayat 1 dan 2. Ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia
Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu.